bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Salam sehat. Selamat datang di Dog Fair TV. Hanya di channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi yang menurut saya bermanfaat buat teman-teman semua. Teman-teman juga jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video ini, karena semuanya itu gratis, teman-teman. Setelah itu teman-teman boleh bertanya tentang penyakit apa saja kepada saya, dan saya akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman. Dan teman-teman juga jangan lupa menyalakan lonceng notifikasinya, teman-teman, karena dengan menyalakan lonceng notifikasi teman-teman bisa mengetahui informasi video yang terbaru yang saya berikan dalam channel ini. Dan hal terpenting juga, jangan lupa untuk men-share video ini sebanyak-banyaknya, karena dengan men-share video ini teman-teman sudah menolong orang-orang di luar sana yang mungkin memerlukan informasi yang sama mengenai suatu penyakit, teman-teman. Terima kasih. Saya akan kembali setelah teman-teman mensubscribe video ini. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan suatu informasi mengenai mialgia, teman-teman. Mialgia adalah istilah medis yang digunakan untuk menyebut nyeri otot. Meski biasanya ringan dan hanya terjadi di satu otot tertentu, nyeri otot juga bisa terasa di seluruh bagian tubuh dan tentunya sangat menyiksa, teman-teman. Sebenarnya nyeri otot bukanlah suatu penyakit, tetapi adalah gejala dari suatu penyakit atau kondisi tertentu. Penyebabnya sangat beragam, teman-teman. Mulai dari postur tubuh atau gerakan olahraga yang tidak tepat, cedera otot, infeksi, hingga efek samping obat-obatan. Nyeri otot bisa muncul di bagian tubuh manapun, misalnya di otot punggung, leher, lengan, paha, atau betis. Nyeri ini lazim dialami oleh setiap orang, jadi setiap orang pernah mengalami yang kita katakan ini sebagai mialgia, ya teman-teman. Gejala mialgia atau gejala nyeri otot. Nyeri otot bisa digambarkan dengan rasa kaku, kram, tertarik, berat atau lemah pada otot. Nyeri otot cenderung muncul selama atau setelah menjalani aktivitas tertentu. Misalnya nyeri otot tangan akibat mengangkat benda berat, atau nyeri otot leher dan punggung akibat duduk dalam posisi yang salah terlalu lama. Terkadang nyeri otot dapat melibatkan lebih dari satu otot, bahkan bisa terasa di seluruh tubuh. Pada beberapa kasus, nyeri otot bisa terasa sangat parah dan berlangsung dalam waktu yang lama, teman-teman. Bisa berminggu-minggu sampai berbulan-bulan. Pada kasus yang parah, nyeri otot cenderung tidak membaik walaupun seseorang sudah beristirahat, bahkan menyebabkan kesulitan saat melakukan aktivitas. Misalnya, nyeri otot parah di jari tangan membuat penderita susah menjentikan jari atau membuka tutup botol, teman-teman. Nyeri otot juga bisa disertai gejala lain, seperti terjadinya pembengkakan
pada area yang nyeri, demam sampai menggigil, serta lemas. Nyeri otot biasanya tidak berbahaya dan akan sembuh dengan sendirinya. Ingat teman-teman, nyeri otot biasanya tidak berbahaya dan akan sembuh dengan sendirinya. Namun, perlu diingat, periksakan ke dokter bila nyeri otot disertai dengan kondisi atau karakteristik sebagai berikut: demam, muncul bengkak atau kemerahan di area yang nyeri, nyeri muncul tiba-tiba tanpa diketahui penyebabnya, nyeri muncul setelah mengkonsumsi obat-obatan tertentu, nyeri masih belum hilang setelah beberapa hari. Waspada bila nyeri otot disertai dengan gejala-gejala seperti berikut ini, karena bisa jadi nyeri otot disebabkan oleh penyakit yang berbahaya. Jadi waspada jika nyeri otot disertai dengan gejala-gejala yang saya sebutkan tadi ya teman-teman. Teman-teman perlu segera periksa ke rumah sakit bila mengalami gejala-gejala seperti misalnya bisa terjadi buang air kecil, tidak mampu menggerakkan bagian tubuh, kaku di area leher, sulit menelan, sesak nafas. Teman-teman, itu hal-hal yang harus diwaspadai teman-teman. Penyebab munculnya nyeri otot atau penyebab munculnya mialgia. Mialgia seringkali disebabkan oleh penggunaan otot secara berlebihan, cedera otot, serta otot yang tegang di satu atau beberapa bagian tubuh. Kondisi-kondisi tersebut bisa terjadi ketika misalnya terjatuh, terbentur, atau mengalami kecelakaan. Bisa juga terjadi akibat kurang pemanasan sebelum berolahraga dan tidak melakukan pendinginan setelahnya. Melakukan gerakan berulang-ulang baik dalam olahraga atau aktivitas lain. Postur tubuh yang buruk, misalnya posisi duduk yang tidak tegak atau posisi tubuh yang salah ketika mengangkat beban berat. Teknik olahraga yang salah, misalnya terlalu cepat atau terlalu lama dalam melakukan suatu gerakan. Perlu diketahui penyebab nyeri otot tidak hanya karena aktivitas fisik yang berlebihan, namun juga bisa terjadi akibat sejumlah penyakit teman-teman atau kondisi-kondisi tertentu. Misalnya fibromialgia, yaitu penyakit yang ditandai nyeri di sekujur tubuh. Bisa juga akibat chronic fatigue syndrome atau sindrom kelelahan kronis. Penyakit autoimun seperti lupus, dermatomyositis, dan polymyositis teman-teman. Penyakit tiroid seperti hipertiroidisme dan hipotiroidisme, rheumatoid arthritis, distonia atau kontraksi otot yang tidak terkendali, rhabdomyolysis atau kerusakan pada otot, sindrom kompartemen, infeksi virus seperti polio dan flu, infeksi bakteri misal seperti penyakit Lyme, gangguan elektrolit seperti hipokalemia atau kekurangan kalium teman-teman, penyumbatan aliran darah ke tungkai akibat penyakit arteri perifer, efek samping obat-obatan kolesterol golongan statin dan obat darah tinggi golongan ACE inhibitor,
Diagnosis mialgia atau diagnosis nyeri otot. Diagnosis dilakukan untuk mengetahui apakah nyeri otot disebabkan oleh penyakit tertentu atau hanya akibat aktivitas fisik sehari-hari yang berlebihan. Tindakan pertama, dokter akan menanyakan riwayat medis pasien, meliputi riwayat cedera, penyakit, dan obat-obatan yang dikonsumsi. Kemudian, dokter akan mengamati bagian tubuh yang terasa nyeri untuk mencari tahu apakah bagian tubuh tersebut terasa kaku atau lemah. Dokter juga akan mengamati postur tubuh dan cara pasien berjalan. Guna mencari tahu apakah terjadi peradangan atau kerusakan pada otot serta adanya penyakit yang mendasarinya, dokter dapat menjalankan tes darah dan pemindaian, misalnya dengan MRI. Cara mengatasi dan menghilangkan nyeri otot. Nah, selalu pada setiap video saya selalu tekankan cara mengatasi atau cara mencegah atau cara menghilangkan suatu penyakit tertentu. Nah, ini cara mengatasi dan menghilangkan nyeri otot. Nyeri otot biasanya tidak memerlukan penanganan medis. Penderita cukup menerapkan beberapa langkah sederhana di rumah untuk meredakan gejala seperti tidur yang cukup, mengelola stres dengan baik, mengistirahatkan bagian tubuh yang terasa nyeri, memijat atau melakukan peregangan di bagian otot yang terasa nyeri, mengkompres otot yang sakit dengan kompres hangat atau dingin, menghindari mengangkat beban berat, melakukan olahraga berat atau aktivitas yang membutuhkan banyak kerja otot sampai otot benar-benar tidak terasa sakit lagi atau benar-benar pulih, teman-teman. Melakukan yoga atau meditasi untuk membantu meredakan ketegangan otot-otot yang bermasalah. Bisa juga mengkonsumsi obat-obat pereda nyeri seperti paracetamol atau ibuprofen. Selain langkah-langkah yang saya sebutkan tadi, teman-teman juga bisa melakukan olahraga ringan seperti berjalan, bersepeda, dan berenang. Olahraga ringan dapat membantu memulihkan kekuatan otot. Meski demikian, mulailah berolahraga dengan ringan dan perlahan, kemudian ditingkatkan secara bertahap. Pencegahan mialgia atau pencegahan nyeri otot. Nyeri otot yang disebabkan oleh aktivitas fisik berlebihan dapat dicegah dengan melakukan sejumlah langkah-langkah berikut ini, teman-teman. Berolahraga secara rutin untuk menjaga kesehatan otot. Lakukan pemanasan dan pendinginan sebelum serta setelah berolahraga. Ya, jadi harus lakukan pemanasan terlebih dahulu. Setelah berolahraga jangan lupa lakukan tindakan pendinginan, teman-teman. Lakukan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas fisik. Minum banyak air putih untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, terutama bila sering melakukan aktivitas fisik yang menguras tenaga. Di samping sejumlah langkah-langkah tersebut, lakukan peregangan secara teratur meski kita sedang bekerja atau teman-teman sedang bekerja. Sebagai contoh, bangunlah dari tempat duduk teman-teman untuk berjalan-jalan sejenak bila teman-teman bekerja di balik meja untuk waktu yang lama. Lakukan setidaknya 1 jam sekali, teman-teman.
Seperti yang telah saya jelaskan tersebut, nyeri otot seringkali sembuh dengan terapi sederhana. Namun, bila nyeri otot disebabkan oleh cedera berat atau penyakit serius, penanganan medis harus dilakukan. Hal ini karena beberapa penyebab nyeri otot seperti infeksi atau penyakit autoimun bisa menyebabkan komplikasi, teman-teman. Jadi benar-benar harus diperhatikan dengan baik. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Teman-teman jangan lupa like, subscribe, share, dan komen pada video ini. Karena itu merupakan suatu motivasi yang baik sehingga merupakan kekuatan buat saya untuk membuat video-video yang baru buat saya sajikan kepada teman-teman semua. Dan yang terpenting adalah teman-teman jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Karena dengan men-share video ini teman-teman sudah membantu orang-orang yang di luar sana untuk mengetahui informasi mengenai kesehatan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, pakai masker, jangan terlalu banyak beraktivitas di luar teman-teman kalau teman tidak penting. Dan jangan lupa lakukan protokol kesehatan dengan baik. Dan yang terpenting adalah kita tetap jaga kesehatan tubuh kita dan berdoa teman-teman. Karena saya yakin semuanya itu akan berakhir indah pada waktunya. Salam sehat.